Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Hari ini kita kembali akan belajar dan merenungkan serta merefleksikan pengajaran dari Katekismus Heidelberg. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah kita. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pencipta kami, pemelihara hidup kami, dan penebus kami. Kami sungguh bersyukur atas segala rahmat-Mu dan belas kasihan-Mu. Terlebih khusus kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang selalu menjadi pedoman bagi kaki kami dan jalan kami. Ya Roh Kudus, berilah kepada kami pencerahan dan pengertian agar kami mengerti kebenaran-Mu, dan kami semakin serupa dengan Kristus Tuhan kami, penebus kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang terbatas, agar kami mengerti dan memahaminya dengan baik dan benar kehendak-Mu. Berkati sertai setiap yang mendengarkan kebenaran hari ini. Berkat-Mu atas kami ya Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pertanyaan yang ke-54 dari Katekismus Heidelberg yang berkaitan dengan gereja. Apakah yang kamu percayai mengenai gereja yang kudus dan am? Jawaban dari katekismus ini dikatakan demikian, bahwa anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dari antara seluruh umat manusia, tentulah yang dimaksud adalah umat pilihan, sejak permulaan sampai akhir dunia, mengumpulkan, membela, dan memelihara bagi dirinya sendiri, dengan roh dan firman-Nya di dalam kesatuan iman yang sejati. Satu gereja yang dipilih untuk hidup yang kekal. Dan bahwa aku sekarang dan untuk selamanya akan tetap merupakan seorang anggota yang hidup dari gereja itu. Ada banyak yang perlu kita renungkan dan refleksikan dari jawaban ini. Tentulah penelusuran yang kita perlukan dari Alkitab. Kita dapat membaca secara mandiri dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 28, dari surat Paulus kepada jemaat Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai 22, dan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai dengan 32. Tentulah kita juga dapat membaca dan menelusurinya dari Perjanjian Lama dan seluruh Perjanjian Baru. Kita adalah gereja yang dipanggil dari kegelapan, disatukan oleh Roh Kudus kepada Kristus. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang percaya kepada Kristus adalah gereja. Gereja secara organisme, bukan hanya gereja secara organisasi. Bisa jadi kita memiliki denominasi, aliran, bahkan kelembagaan gereja yang berbeda. Itu disebabkan karena perbedaan suku, bahasa, bangsa, tempat, atau kebutuhan. Yang pasti gereja berpusat kepada Kristus, dilahirbarukan oleh Roh Kudus, disatukan oleh Roh Kudus dengan Kristus sebagai kepala gereja. Gereja yang tidak kelihatan dan yang kelihatan. Mengapa disebut tidak kelihatan? Karena gereja adalah persekutuan orang percaya yang melintasi ruang dan waktu. Baik mulai zaman Adam sampai nanti akhir zaman. Ada yang sudah berpulang kepada Allah Bapa kita, ada yang belum dilahirkan di bumi ini. Tetapi kita saat ini yang ada dan yang hidup di bumi ini adalah anggota gereja yang sama dengan orang-orang percaya di zaman lalu dan di masa yang akan datang. Kita disatukan dalam kesatuan iman yang sejati. Iman yang dikaruniakan Allah, yang ditanamkan oleh Roh Kudus untuk percaya kepada Kristus, agar kita benar-benar menyadari kesatuan itu. Tentu kita tidak bisa disatukan dalam bahasa, dalam tempat, dalam kebutuhan-kebutuhan yang tersedia. Tetapi kita tetap satu karena anugerahnya, kasihnya, belas kasihannya, pengampunannya, dan tentulah kita nantinya akan disatukan di dalam suatu tempat yang mulia, di langit dan bumi yang baru. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, sekalipun kita berbeda aliran, berbeda denominasi, kalau kita memiliki inti iman yang sama, yang mengakui bahwa kita percaya ada Bapa, Anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, dan kita mengakui bahwa keselamatan
dan penebusan hanya di dalam dan melalui Kristus, serta kita mengakui bahwa Alkitab satu-satunya firman Tuhan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, dan kita mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa kita hidup bagi kemuliaan Allah, hidup kudus, melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus untuk menjadikan segala bangsa muridnya, dan kita mengelola bumi untuk kebaikan, keagungan Tuhan. Tentulah kita adalah satu gereja. Kita tidak mungkin bersatu dengan orang dunia. Kita tidak mungkin bersatu dengan orang-orang yang mengaku gereja tetapi menyangkal Kristus. Kita tidak mungkin bersatu dengan mereka yang hanya tahu tentang Alkitab tapi tidak menaati firman. Kita tidak mungkin bersatu dengan orang-orang yang menjadi pengikut saja tapi belum menjadi murid Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya adalah murid Kristus. Kita adalah gereja. Dan sebagai anggota tubuh Kristus, kita masing-masing punya peran tanggung jawab yang bisa berbeda-beda. Karena Roh Kudus memberikan karunia pelayanan untuk betul-betul saling melengkapi. Kita disatukan di dalam kesatuan Bapa, Anak, Roh Kudus. Bukan karena keseragaman, tetapi justru karena keragaman yang ada pada kita menjadi keunikan gereja, tetapi sekaligus diikat di dalam kasih, di dalam kebenaran, sehingga kita menikmati kesatuan itu. Kita bisa berbeda dalam menyampaikan pujian kepada Allah, penggunaan seperangkat alat musik, bahkan cara-cara kehidupan gereja kita yang mungkin berbeda, tetapi prinsip dasar pengajaran Alkitab tidak mungkin berbeda. Kita bisa berbeda karena perbedaan karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus untuk kita melayani satu sama lain. Ada yang memuji Tuhan, ada yang menyanyi, ada yang memainkan alat musik, dan beragam. Tetapi semuanya dari Allah yang sama, Roh Kudus memberikannya, dan kita menjadi satu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita sungguh memahami arti gereja yang kudus dan am. Kiranya pengajaran singkat, renungan, dan refleksi saya ini dapat menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kembali kami diingatkan akan gereja, yaitu kami yang disatukan, diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk berpusat pada Kristus bagi kemuliaan Allah Bapa kami. Terima kasih ya Bapa untuk kebaikan-Mu. Satukan kami di dalam kasih-Mu dan kebenaran-Mu. Dan ajar kami untuk mengasihi sesama kami dan mengasihi siapapun dengan kekuatan dari Roh-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh membuktikan dan mewujudkan bahwa kami ada di dalam Kristus yang satu, yang kekal, yang selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, kiranya Roh Kudus terus mempersatukan hati kami dengan setiap orang percaya di sepanjang zaman, dan mempersatukan kami di dalam Kristus untuk memuliakan Bapa kami yang di surga. Terima kasih ya Roh Kudus untuk kebaikan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, dengarkanlah ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin.